Pada usia 8 tahun, saya diam-diam menunggang seekor rubah betina di bukit belakang. Saat aku bersiap turun gunung dengan perasaan belum puas, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan tubuh yang sangat indah. Tapi setelah melemparkan sehelai kain penutup dada berwarna merah padaku, dia langsung menghilang. Aku berniat kembali ke gunung besok untuk melihat wajahnya. Tetapi malam itu juga aku kerasukan, dan dalam keadaan setengah sadar, aku berhalusinasi, melihat banyak katak dan ular yang ingin menggigitku. Kakek yang melihatku langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia segera memanggil pendeta Taoli yang terkenal di daerah itu ke rumah. Begitu datang, pendeta Taoli langsung menusuk jariku dengan tusuk kayu persik. Saat darah berwarna ungu kehitaman keluar dari jariku, tubuhku langsung terasa jauh lebih baik. Bahkan katak dan ular yang ingin menggigitku tadi juga menghilang. Setelah aku sadar, pendeta Taoli segera bertanya apa yang telah kulakukan hari ini. Mau tak mau aku menceritakan semuanya kepada mereka. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya langsung berubah. Saat melihat kain penutup dada merah yang kukeluarkan dari saku, dia menghela nafas panjang. Kakek ketakutan melihat ekspresinya. Dia segera bertanya apa yang terjadi. Pendeta Taoli menghela nafas dan berkata, "Hari ini cucumu bertemu dengan siluman rubah di gunung. Wanita cantik itu adalah jelmaan siluman rubah. Ia telah sangat menyinggung perasaannya. Siluman rubah itu meninggalkan kain penutup dada untuk menandainya dan mencarinya. Meskipun aku baru saja menusuknya, itu tidak akan bertahan lama." Kakek hampir berlutut ketakutan setelah mendengarnya. "Pendeta Taoli, tolong bantu kami. Dia satu-satunya cucuku. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku menjelaskannya kepada orang tuanya?" Pendeta Taoli menjawab dengan pasrah. "Yang tua, demi hubungan kita, tentu saja aku akan mencoba membantumu. Tapi siluman rubah itu telah bertapa selama 1000 tahun. Aku bukanlah tandingannya. Ada satu cara yang bisa kita coba. Tapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia." "Cara apa? Katakan cepat," tanya kakek cemas. Kakek bertanya dengan cemas. "Di daerah timur laut kita, ada 5 makhluk gaib. Rubah, musang, landak, ular, dan tikus. Dari kelima makhluk itu, siluman rubah paling bijaksana dan berperilaku seperti manusia. Perbuatan cucumu hari ini sama saja dengan mencemarkan kesuciannya. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membawa mas kawin ke siluman rubah itu untuk melamarnya bagi cucumu. Jika dia setuju, maka masalah ini selesai." Kakek tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Bagaimana mungkin? Cucuku masih kecil. Kalaupun dia mau menikah, dia harus menikah dengan manusia." Tapi pendeta Taoli memotong ucapannya. "Saat ini, hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan cucumu. Lagi pula, banyak hal yang sudah ditakdirkan dan tidak bisa dihindari." Kata-kata pendeta Taoli membuat kakek terdiam. Dengan pasrah, dia menghela nafas dan meminta pendapatku. Dia khawatir aku akan marah dan menolak menikahi siluman rubah. Tapi kakek tidak menyangka, saat aku mendengar bisa menikahi wanita cantik itu, aku berhenti menangis. Bahkan dengan bersemangat aku membujuk kakek untuk menerimanya. Aku mau menikahinya. Kakek tercengang mendengarnya. Dia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Sebaliknya, pendeta Taoli tersenyum penuh arti. "Yang tua, cucumu ini sungguh luar biasa. Karena aku setuju, malam itu juga mereka pergi ke gunung untuk melamarku." Kakek bahkan membawa kain hitam, liontin labu sebagai mas kawin. Dulu kakek pernah cerita, kalau liontin labu ini terbuat dari kayu bok. Sudah diwariskan turun-temurun selama puluhan generasi. Tadinya mau dikasih ke cucu menantunya, tapi sekarang benar-benar harus diberikan. Setelah kakek dan pendeta Li pergi, aku berbaring di tempat tidur sendirian dan tak lama kemudian tertidur. Dalam mimpi, aku mendapati diriku berdiri di ladang bunga kanola. Air terjun di tebing yang jauh tampak sangat indah. Dan tak jauh di depan, seorang wanita bergaun putih panjang terlihat dari belakang. Sedang berdiri diam sambil memegang payung kertas minyak berwarna merah muda, seperti Bibilung di film. Meskipun tidak terlalu jelas, tapi aku bisa mengenali kalau itu wanita yang pernah kulihat. Karena penasaran, aku ingin menghampirinya. Tapi aku menyadari betapapun aku berjalan, aku tetap di tempat. Dan betapapun aku memanggilnya, dia tidak menghiraukanku. Keesokan paginya, saat aku baru saja membuka mata, kakek dengan tersenyum memakaikanku baju pengantin baru. Dia memberitahuku kalau lamarannya diterima, dan sebentar lagi akan diadakan pernikahan untukku. Tapi saat dia memakaikanku baju, aku melihat tangan kiri kakek dibalut perban. Setelah kulihat lebih dekat, ternyata jari kelingkingnya hilang satu. Aku langsung menangis dan bertanya pada kakek apa yang terjadi. Tapi dia mengelus kepalaku dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Dia juga bilang, "Asalkan aku baik-baik saja, dan bisa menikahi istri yang baik. Walaupun kehilangan satu lengan pun tak masalah." Upacara pernikahannya sederhana, tanpa mengundang orang lain. Hanya pendeta Li yang bertindak sebagai saksi dan mengucapkan beberapa patah kata. Aku bersujud 3 kali ke langit dan bumi, lalu bersujud 3 kali ke kakek, dan upacara pun selesai. Dan sebelum bersujud, pendeta Li mengalungkan liontin labu, yang merupakan mas kawin, ke leherku. Dia memberitahuku untuk menjaganya baik-baik, karena siluman rubah sudah pindah ke sana. Mulai sekarang,
dia akan selalu bersamaku. Selanjutnya, dia akan selalu berada di sisiku. Begitulah, di usia muda, aku menikah. Tapi sampai upacara selesai, aku belum pernah mendengarnya bicara sepatah kata pun. Aku tidak tahu seperti apa rupanya. Aku hanya tahu dari Pendeta Li kalau namanya Humuyan. Nama yang indah. Lalu Pendeta Li memanggilku dan berkata, aku sudah lama menyadari kalau takdirmu berbeda dari orang biasa. Tadi malam aku dan kakekmu sudah berdiskusi. Nanti setelah kamu berusia 18 tahun, jadilah muridku. Apakah kamu bersedia? Saat itu aku masih belum terlalu mengerti. Mendengar bisa menjadi murid pendeta. Tanpa ragu aku langsung mengangguk setuju. Pendeta Li sangat senang melihatku setuju. Dan langsung memberiku 2 bungkus mie pedas. Aku sangat senang sampai ingusku keluar. Tapi waktu bahagia selalu berlalu dengan cepat. 10 tahun berlalu begitu saja. Di usia 18 tahun, nilai SMA aku stabil. Selalu berada di 3 terbawah setiap tahun. Liburan musim panas tahun ini, aku kembali pulang dengan perasaan babak belur karena ujian. Setelah makan siang, kakek memanggilku dan berkata, tahun ini kamu juga sudah 18 tahun. 2 hari ini cari waktu untuk pergi ke tempat Pendeta Li untuk belajar darinya. 2 hari ini, carilah waktu untuk pergi ke Pendeta Li untuk berguru. Mendengar itu, aku tertegun. Sejujurnya, dulu aku setuju untuk jadi muridnya, karena masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Tapi sekarang aku ini pemuda berpendidikan dan bercita-cita tinggi. Bagaimana mungkin aku mau jadi pendeta tahu? Jadi waktu itu aku hanya mengiyakan saja. Tidak memberi jawaban pasti ke kakek. Setelah tidur siang, aku bangun sore hari. Kebetulan, teman kecilku, Erdan, menelepon dan mengajakku jalan-jalan. Karena tidak ada kerjaan di rumah, aku pun setuju. Aku dan Erdan berjalan tanpa tujuan sambil mengobrol. Sambil mengunyah kuaci, dia bertanya padaku, Suge, kayaknya kamu lagi ada masalah hari ini. Apa karena nilai ujian akhir semester jelek? Aku melotot padanya, kapan sih nilaiku pernah bagus? Lalu aku menceritakan apa yang kakek katakan padaku siang tadi. Aku dan Erdan tidak punya rahasia satu sama lain. Dia juga tahu soal aku punya istri rubah. Tapi dia selalu merahasiakannya dan tidak pernah menceritakannya pada orang lain. Yang mengejutkanku, setelah aku selesai bercerita, dia malah mendukungku untuk belajar pada Pendeta Taoli. Dia bilang dengan nilaiku yang selalu jelek, masuk universitas abal-abal saja sudah susah. Setelah lulus SMA, aku pasti akan kerja kasar. Mending jadi pendeta Tao saja. Pamer sedikit keahlian saja sudah bisa dapat uang banyak. Meskipun perkataan Erdan ada benarnya, aku tetap tidak mau, karena menurutku, walaupun tidak masuk universitas, aku masih bisa melakukan hal lain. Misalnya, belajar di tempat impian semua orang, sekolah teknik Huangxiang, belajar mengemudikan ekskavator. Aku tetap bisa menikahi wanita kaya dan sukses. Saat aku sedang melamun, Erdan tiba-tiba berhenti dan berbisik padaku. Suge, kamu dengar suara cipratan air? Aku tertegun sejenak lalu melihat sekeliling. Samar-samar aku memang mendengar suara cipratan air. Tapi aku segera sadar, bahwa kami sedang berada di dekat kolam ikan di ujung barat desa. Lalu aku menepuknya dan tertawa. Di dekat sini kan ada kolam ikan. Pasti ikan-ikan di dalamnya sedang kawin. Jangan kaget gitu. Tapi Erdan menggelengkan kepalanya dan berkata, suaranya agak berbeda. Kita lihat saja yuk. Kami pun segera menyusuri jalan setapak menuju kolam ikan. Sesampainya di tepi kolam, kami berdua langsung terkejut. Karena ada orang yang sedang meronta-ronta di kolam. Dia juga berteriak minta tolong. Meskipun hari sudah mulai gelap dan tidak jelas siapa yang tenggelam, tapi kami bisa menduga kalau itu adalah seorang anak kecil. Melihat itu, Erdan berteriak kaget. Gawat, ada orang tenggelam, cepat tolong. Sambil berkata begitu, dia langsung melompat ke dalam kolam tanpa melepas bajunya. Aku pun ikut melompat tanpa pikir panjang. Tapi saat Erdan hendak meraih orang itu, anak itu tiba-tiba tenggelam dan menghilang. Sambil berenang, aku berteriak panik. Anaknya tenggelam, cepat cari. Saat itu hari sudah gelap, ditambah air kolam yang keruh. Aku tidak bisa melihat apa-apa di dalam air. Aku hanya bisa meraba-raba dengan tanganku. Tapi setelah beberapa kali menyelam, aku tetap tidak menemukan apa-apa. Hatiku mulai panik. Jangan-jangan anak itu kenapa-napa. Lalu aku menarik napas dalam-dalam dan menyelam lagi. Untungnya, kali ini aku berhasil menyentuh lengannya. Tapi ketika aku mencoba menariknya ke permukaan, aku menyadari anak itu jauh lebih berat dari yang kukira. Aku berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa menariknya. Tepat saat tenagaku hampir habis, Erdan datang tepat waktu. Dia lebih kuat, dan perenang yang lebih baik dariku. Dengan bantuannya, akhirnya kami berhasil menarik anak itu ke permukaan. Tapi saat kami hendak menarik anak itu ke tepi, kaki kananku tiba-tiba tertarik ke bawah. Seperti terjerat sesuatu, melihat ada yang tidak beres denganku. Erdan berteriak, Suge, kau kenapa? Aku segera menjawab, tidak apa-apa, hanya kram kaki. Bawa anak itu ke tepi dulu. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena khawatir Erdan terlalu lama tertahan di sini. Semakin lama anak itu di air, semakin besar bahayanya. Mendengar itu, Erdan menggumam setuju.
dan dengan susah payah menarik anak itu ke tepi. Saat aku hendak memeriksa apa yang menjerat kakiku, tiba-tiba tarikan itu semakin kuat dan menarikku ke bawah. Aku secara naluriah menutup mulutku rapat-rapat dan meronta-ronta untuk kembali ke permukaan. Tapi anehnya, sekuat apapun aku berusaha, semuanya sia-sia. Aku terus tenggelam. Saat aku hampir kehabisan tenaga dan ingin menyerah, liontin labu yang kugantung di leherku tiba-tiba memancarkan cahaya putih. Begitu cahaya itu muncul, aku mendengar jeritan. Lalu tarikan di kaki kananku menghilang. Meskipun aku tidak mengerti apa yang terjadi, saat itu adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Tanpa pikir panjang, aku langsung berenang ke air dangkal. Saat itu, sudah ada 7 atau 8 orang berkumpul di tepi sungai. Mereka semua tertarik oleh keributan kami. Saat ini, mereka sedang mengerumuni Erdan dan anak yang diselamatkan. Setelah sampai di tepi, tanpa istirahat, aku bertanya dengan cemas kepada Erdan, bagaimana keadaan anak ini? Erdan menoleh dari kerumunan dan berkata dengan suara gemetar, anak ini sudah tidak bernapas. Mendengar itu, aku tertegun. Aku segera menerobos kerumunan. Benar saja, anak itu terbaring tak bergerak di tepi sungai, di bawah cahaya bulan yang baru terbit. Aku melihat wajah anak itu. Aku mengenalinya. Dia adalah putra Li Taidong dari desa kami. Saat aku mengamati wajah Xiao Lizi dengan saksama, aku merasa ada yang aneh. Matanya terbuka lebar, dan sudut bibirnya sedikit terangkat seperti membentuk senyuman. Seperti sedang tersenyum. Tidak lama kemudian, keluarga Xiao Lizi datang. Melihat mereka menangis sambil memeluk tubuh Xiao Lizi, hati semua orang terasa sangat sedih. Saat itulah aku baru tahu, kalau Xiao Li sudah pergi bermain sendiri sejak pagi. Dia belum juga pulang saat waktu makan siang. Keluarganya cemas dan mencarinya sepanjang sore, tetapi tidak menemukannya. Siapa sangka dia tenggelam di kolam ikan. Setelah isak tangis dan ratapan, Pak Li membawa pulang jenazahnya. Meskipun semua orang berduka, mereka harus mempersiapkan pemakamannya. Para tetangga pun bubar, tapi mereka tak lupa memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak pergi ke kolam ikan sendirian. Setelah aku dan Erdan berpisah di kolam ikan dan pulang ke rumah masing-masing, pikiranku kacau balau sepanjang jalan. Ini pertama kalinya aku benar-benar merasakan betapa rapuhnya kehidupan, dan lenyap tepat di depan mataku. Perasaanku campur aduk dan sangat tidak nyaman. Kakek pulang bersamaku. Dia juga datang ke tempat kejadian setelah Xiao Li meninggal. Sesampainya di rumah, dia duduk di dipan. Aku bersandar di dinding, menatap kosong ke langit-langit yang dilapisi koran. Melihatku seperti itu, kakek bertanya, kenapa kau menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Xiao Li? Aku mengangguk, tak menyangkal. Seandainya aku lebih cepat sedikit, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Tanpa diduga, kakek menghela nafas dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika kau dan Erdan bergerak lebih cepat, itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah memeriksa jenazah Xiao Li. Sejujurnya, anak itu sudah meninggal lebih dari 10 jam yang lalu. Mendengar kata-kata kakek, kulit kepalaku langsung merinding. Aku bertanya dengan heran, kakek, bercandakah? Xiao Li jelas-jelas baru tenggelam selama belasan jam. Bagaimana mungkin, sebelum aku dan Erdan menyelamatkan Xiao Li, kami jelas-jelas melihatnya meronta-ronta di air dan berteriak minta tolong. Kakek menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bohong. Tadi aku memeriksanya dengan teliti. Tubuh Xiao Li sudah kaku dan perutnya kembung, dan kulitnya juga memutih karena terendam air. Orang yang baru saja tenggelam tidak akan seperti itu. Mendengar penjelasan kakek, aku mencoba mengingat kembali dan menyadari beberapa hal yang janggal. Saat aku menangkap Xiao Li di dalam air, aku menyadari tubuhnya sudah kaku. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Seharusnya, orang yang baru saja tenggelam dan belum sepenuhnya meninggal masih bisa bergerak. Bagaimana mungkin dia tidak sadarkan diri sama sekali? Terutama saat teringat ekspresi aneh Xiao Li. Bulu kudukku langsung berdiri. Melihat perubahan ekspresiku, kakek bertanya, Xiao Su, ceritakan padaku kejadian saat kau menyelamatkannya sore tadi. Meskipun kakek bukan dukun atau cenayang, tapi dia sudah menjadi pembuat peti mati selama lebih dari 50 tahun. Dia tahu beberapa hal yang di luar nalar. Jadi, aku menceritakan semua kejadiannya secara detail. Setelah selesai bercerita, kakek mengerutkan kening dan berkata kepadaku, angkat celanamu dan biarkan aku melihatnya. Dengan bingung, aku mengangkat celanaku. Tapi tiba-tiba aku tertegun. Aku melihat ada memar di betisku. Entah sejak kapan, memar seperti ini hanya muncul jika terlilit sesuatu. Pasti ini terjadi saat aku terlilit sesuatu di kolam ikan. Tapi yang paling mengejutkanku adalah bentuk memar ini. Bentuknya seperti bekas telapak tangan yang jelas. Melihat bekas telapak tangan yang jelas ini, berarti yang melilitku bukanlah rumput air, melainkan sebuah tangan. Saat itu, hanya ada Erdan dan Xiao Lizi, anak Pak Li, yang ada di sana. Jelas, bukan mereka yang mencengkeramku. Lalu, siapa pemilik tangan ini? Kepalaku terasa pusing, dan rasa takut yang aneh muncul di hatiku. Rasanya seperti aku baru saja lolos dari maut. Saat itu, ketukan pintu yang terburu-buru membuyarkan pikiranku.
Lalu, suara seorang pria parubaya terdengar dari luar pintu. Paman Yang, ini aku, Li Taidong, ayah Xiao Lizi. Mendengar itu, kakek membuka pintu. Li Taidong berdiri di luar dengan mata merah. Di belakangnya, ada 5 pria berusia 30 hingga 40 tahun. Kakek bertanya, ada apa malam-malam begini? Suara Li Taidong terdengar serak. Aku ingin membeli peti mati untuk anakku. Aku berencana menguburkannya malam ini. Kakek mengangguk, lalu dia mengambil senter dari ambang jendela, dan membawa mereka ke gudang. Li Taidong melihat sekeliling. Akhirnya, dia memilih peti mati kayu pinus yang relatif kecil. Setelah memilih peti mati, Li Taidong melanjutkan, Paman Yang, anakku mengalami kejadian seperti ini. Tolong bantu aku mengurus pemakamannya. Kakek adalah seorang pembuat peti mati, dan ahli dalam prosesi pemakaman. Jadi, banyak orang yang mengadakan pemakaman meminta bantuan kakek. Saat itu juga, kakek setuju. Kakek membawaku ke rumah Li Taidong. Memasuki halaman, ada sekitar 20 atau 30 orang yang sedang sibuk. Jenazah Xiao Lizi terbaring di atas tikar jerami di tengah halaman. Tapi dia sudah mengenakan pakaian baru. Aku dan kakek berjalan ke sisi Xiao Lizi, dan melihat matanya yang sebelumnya melotot kini sudah tertutup. Seluruh wajahnya, selain pucat dan sedikit bengkak, terlihat normal. Setelah Li Taidong dan yang lainnya meletakkan peti mati di tanah, dia datang dan bertanya kepada kakek apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kakek mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, letakkan dulu jerami kering dan biji-bijian di dalam peti mati. Lalu, masukkan 7 buah kurma merah dan 7 koin tembaga. Meletakkan barang-barang ini ke dalam peti mati sebenarnya memiliki makna simbolis. Jerami kering dan biji-bijian melambangkan makanan. Artinya arwah yang berjalan di alam baka tidak akan kelaparan. 7 buah kurma merah melambangkan kelahiran kembali yang cepat. Sedangkan 7 koin tembaga adalah uang jalan di alam baka. Karena setelah 3 hari, orang yang meninggal akan pergi ke alam baka dan melewati 7 gerbang. Dan untuk melewati setiap gerbang, dibutuhkan 1 koin tembaga. Jadi, total dibutuhkan 7 koin tembaga. Setelah semuanya diletakkan dengan benar, kakek meminta Li Taidong untuk memasukkan Xiao Lizi ke dalam peti mati. Lalu, dia meminta beberapa pria untuk memaku peti mati. Setelah semuanya selesai, kakek berteriak, angkat peti mati. Begitu selesai bicara, Li Taidong dan kelima pria itu mengangkat. Mereka memasang kerangka kayu dan bersiap mengangkat peti mati. Tapi kemudian, kejadian aneh muncul. Keenam orang itu mengerahkan tenaga bersamaan. Wajah mereka memerah. Tetapi peti mati tetap tak bergerak di tempatnya. Aku cukup paham dengan peti mati buatan kakek, yang terbuat dari kayu pinus dan ukurannya tidak besar seperti ini. Beratnya sekitar 100 kg. Meskipun sekarang sudah berisi Xiao Lizi dan beberapa barang, paling beratnya 150 kg. Kenapa sekarang tidak bisa diangkat? Li Taidong tidak merasa ada yang aneh. Dia memanggil 2 orang lagi untuk membantu mengangkat peti mati. Tapi tambahan 2 orang ini tetap tidak berpengaruh. Peti mati kayu pinus itu seperti dipaku ke tanah, tidak bergerak sama sekali. Suasana di halaman mulai terasa aneh. Semua orang berhenti bekerja dan menatap peti mati di tengah halaman. Kakek yang berdiri di sampingku mengerutkan dahi. Dia berjalan ke arah Li Taidong dan berbisik, kurasa ada yang aneh. Malam ini lebih baik jangan dikubur dulu. Li Taidong ragu sejenak lalu menggeleng. Tidak bisa, anak ini harus segera dikubur. Hari ini harus diangkat dan dikuburkan. Setelah itu, dia berteriak kepada orang-orang di halaman. Saudara-saudara, tolong bantu aku. Li Taidong pasti akan membalas budi kalian. Melihat ini, kakek menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini urusan keluarga orang lain. Dia hanya bisa memberi saran, tidak bisa terlalu ikut campur. Beberapa orang yang dipanggil Li Taidong saling berpandangan. Setelah mempertimbangkan, mereka akhirnya mengangguk setuju. Lagi pula, mereka semua tinggal di desa yang sama. Jadi, 8 orang lagi datang membantu mengangkat peti mati. Totalnya 16 orang. Katanya, untuk peti mati sekecil ini, bahkan becak motor si Feng pun bisa dengan mudah membalikkannya. Benar saja, kali ini peti mati kayu pinus itu sedikit bergoyang, dan akhirnya perlahan terangkat. Meskipun begitu, aku melihat orang-orang ini wajahnya memerah dan kaki mereka gemetar. Jelas mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga. Tadinya, terangkatnya peti mati membuat semua orang sedikit lega. Siapa sangka, belum juga 10 langkah. Hal yang tak terduga terjadi. Tali yang menghubungkan peti mati dan kerangka kayu tiba-tiba putus. Peti mati kayu pinus itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Perlu diketahui, tali rami ini lebih tebal dari ibu jari. Katanya, untuk 1 peti mati, bahkan benda seberat ribuan kilogram pun bisa ditahan. Tapi sekarang tiba-tiba putus. Bahkan orang bodoh pun menyadari ada masalah. Suasana hening selama sekitar 10 detik. Li Taidong baru tersadar dari kepanikannya dan bertanya, Paman yang tua, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek mengerutkan kening dengan wajah serius. Ini sangat aneh. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Cepat panggil pendeta Li. Dia pasti punya cara. Mendengar itu, Li Taidong langsung mengerti. Dia meminta kakek untuk terus mengurus semuanya. Sementara dia mengendarai sepeda motor keluar. Setelah kejadian peti mati jatuh, suasana di halaman menjadi sangat canggung.
Para penduduk desa diam dengan kening berkerut. Beberapa yang penakut diam-diam pulang ke rumah. Melihat suasana yang tidak nyaman, kakek berdiri dan berkata, "Semuanya, menjauhlah dari peti mati. Silakan lanjutkan kegiatan masing-masing, menunggu pendeta Taoli datang." Halaman berangsur-angsur kembali riuh seperti sebelumnya. Meskipun emosi semua orang sedikit tenang, ketakutan di wajah mereka belum sepenuhnya hilang. Aku berjalan ke samping kakek dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa sebenarnya?" Aku merasa peti mati itu tidak mau pergi. Kakek menghela nafas dan berkata, "Bukan peti matinya yang tidak mau pergi, tapi Xiaoli di dalamnya yang tidak mau pergi." Aku juga tidak terlalu mengerti. Tunggu pendeta Taoli datang. Kau mungkin akan tahu apa yang terjadi. Kira-kira 10 menit kemudian, terdengar suara motor Li Taidong dimatikan dari luar. Setelah pendeta Taoli masuk ke halaman, pertama-tama dia menyapa semua orang. Kemudian dia berjalan ke arahku dan kakek, menatapku dan tersenyum. "Nak, kau sudah tinggi sekarang. Jika aku tidak salah ingat, kau seharusnya berumur 10 tahun sekarang, kan? Apakah kau lupa janjimu padaku?" "Tidak, tidak lupa," aku menjawab. Aku tidak menyangka pendeta Taoli masih ingat tentang hal menjadi muridnya. Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Pendeta Taoli mengangguk. "Baguslah kau tidak lupa." Lalu dia berkata kepada kakek, "Paman yang tua, kita bicara sebentar." Kemudian mereka berdua berjalan ke samping dan mulai berbisik. Mereka mungkin sedang membicarakan tentang Xiaoli. Beberapa menit kemudian, setelah mereka selesai berbicara, aku melihat pendeta Taoli menghela nafas pelan dan mengerutkan keningnya sedikit. Dia berjalan langsung ke peti mati Xiaoli dan mengelilinginya. Sambil memegang dagunya, dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Kira-kira setengah menit kemudian, pendeta Taoli melambaikan tangan ke Li Taidong dan berkata, "Suruh beberapa orang untuk membuka peti matinya." Mendengar itu, wajah Li Taidong berubah. Lagi pula, semua orang tahu, membuka peti mati setelah 3 hari dikubur adalah pertanda buruk. Tapi melihat ekspresi pendeta Taoli, dia hanya bisa menyetujuinya. Dia segera memanggil beberapa orang untuk membantu membuka tutup peti mati. Tapi begitu tutup peti mati dibuka, orang-orang itu ketakutan dan melempar linggis mereka lalu mundur beberapa langkah. Li Taidong sendiri jatuh terduduk di tanah dan merangkak mundur dengan kakinya. Saat itu, pendeta Taoli memberi isyarat kepada kakek untuk mendekat dan melihat bersama. Aku melihat kakek berjalan mendekat, jadi aku pun penasaran dan mengikutinya. Tapi saat aku sampai di samping peti mati dan melihat ke dalam, aku langsung terpaku. Xiaoli yang terbaring di dalam peti mati ternyata berlumuran darah. Dengan kedua matanya terbuka dan melotot. Melihat pemandangan ini, bulu kudukku berdiri. Dadaku terasa sesak entah kenapa. Tiba-tiba, pendeta Taoli mengulurkan tangan dan menyingkap celana Xiaoli. Saat melihat betisnya yang terbuka, aku yang sudah terkejut, semakin terkejut. Ada memar yang sangat jelas di betisnya. Bentuk memar itu persis seperti yang ada di tubuhku. Aku menelan ludah dan bertanya dengan gemetar, Pendeta Taoli, apakah ada yang salah dengan bekas tangan ini?" Tapi pendeta Taoli tidak menjawabku. Dia malah menutupi mata Xiaoli yang melotot, dan mulai membaca mantra pelan yang tidak ku mengerti. 2,5 menit kemudian, pendeta Taoli melepaskan tangannya. Lalu dia mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam cinnabar. Dia menggambar titik merah di dahi Xiaoli. Setelah semuanya selesai, wajah Xiaoli berangsur-angsur kembali normal. Bahkan darah yang mengalir dari 7 lubang tubuhnya pun menghilang. Baru saat itulah pendeta Taoli menarik kembali kuasnya. Dia meminta Li Taidong untuk menutup peti mati dan membawanya pergi. Melihat ini, Li Taidong akhirnya menghela nafas lega. Dia segera memanggil orang-orang untuk menutup dan memaku peti mati. Lalu dia mengganti tali peti mati dengan yang baru. Anehnya, peti mati yang sebelumnya tak terangkat oleh 16 orang, kali ini dapat diangkat dengan mudah. Aku juga tadinya ingin ikut dengan kakekku ke makam leluhur Li Taidong. Tapi pendeta Taoli memanggilku. Dia berjalan mendekatiku dan berbisik, "Nak, ku dengar kau ditarik sesuatu saat di air." Aku mengangguk dan berkata, "Benar, tapi apa hubungannya dengan Xiaoli?" Pendeta Taoli memelototiku. "Kalian berdua ditarik oleh hantu air. Hanya saja kau beruntung bisa lolos. Sedangkan anak itu sial menjadi penggantinya." Kata-kata pendeta Taoli membuatku tersentak. Meskipun aku curiga ada yang tidak beres dengan yang menarikku, aku tidak berani berpikir lebih jauh. Tapi sekarang pendeta Taoli langsung menyebutnya hantu air. Saat aku sedang memikirkannya, ku dengar pendeta Taoli melanjutkan, "Cepat cari tali rami yang kuat. Lalu cari orang yang kuat dan dapat dipercaya untuk pergi ke kolam ikan. Aku akan menunggumu di sana untuk menangkap hantu air bersama." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik dan pergi ke kolam ikan di ujung barat desa. Aku terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berlari pulang. Meskipun takut, aku lebih merasa bersemangat. Sesampainya di rumah, aku segera mengambil tali nilon, lalu pergi ke rumah Li Erdan dan memanggilnya keluar. Pendeta Taoli menyuruhku mencari orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dan aku langsung teringat pada sahabatku, Li Erdan. Dalam perjalanan, aku menceritakan kejadiannya secara singkat kepadanya. Seperti dugaanku, anak ini memang pemberani sejak lahir. Dia bahkan lebih bersemangat daripada aku dalam perjalanan ke kolam ikan. Tak lama kemudian,
kami berdua sampai di tepi kolam ikan. Saat itu, Pendeta Taoli sedang berjongkok di tepi kolam, mengutak-atik tasnya. Melihat itu, aku segera menyerahkan tali kepadanya dan bertanya, Pendeta Taoli, talinya sekitar 30 meter. Apa ketebalannya cukup? Dia memeriksa tali nilon di tangannya dan mengangguk. Talinya bagus, cukup kuat. Lalu aku melihat ke arah kolam ikan, dan melihat permukaan air yang tenang, tanpa ada yang aneh. Penasaran, aku bertanya, Pendeta Taoli, bagaimana kita menangkapnya? Pendeta Taoli mengerutkan kening dan berkata, hantu air bersembunyi di dalam air, dan sangat licin. Jika kita masuk ke air untuk melawannya, kita hanya akan mencari mati. Jadi, hanya ada satu cara untuk menangkapnya, yaitu memancing hantu. Mendengar itu, aku dan Erdan terkejut. Memancing hantu seperti memancing ikan, tapi umpan apa yang kita gunakan untuk memancingnya? Pendeta Taoli tersenyum dan menatapku. Umpannya ada di dekat kita. Mendengar itu, aku langsung kesal. Kau mau jadikan aku umpan? Kenapa harus aku? Karena kau pernah diganggu olehnya. Hantu air suka mengincar orang hidup yang pernah diganggunya. Kau adalah umpan yang paling tepat. Kau boleh saja menolak, tapi hantu air di kolam ini bukan hantu biasa. Jika tidak segera diatasi, ku khawatir akan ada lebih banyak korban jiwa yang tak berdosa. Tegakkah kau? Pendeta Lee sudah bicara sejauh ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku terpaksa menyetujuinya. Melihatku setuju, dia mengeluarkan benang merah dari tasnya dan berkata, nanti kau turun ke air, berpura-pura berenang untuk memancing hantu air keluar. Saat ia muncul dan menarikmu ke bawah, manfaatkan kesempatan itu untuk mengikat benang merah ke lengannya. Pinggangmu juga akan diikat dengan tali nilon, dan Erdan akan menariknya dari tepi untuk menyelamatkanmu. Begitu benang merah di tanganku, aku mencium bau amis. Pendeta Lee bilang ini direndam dalam darah anjing hitam. Jimat yang ampuh. Dengan cepat, Pendeta Lee menyiapkan semuanya. Aku pun melepas pakaianku, hanya menyisakan celana dalam. Saat Erdan mengikat tali rami di pinggangku, dia tertawa dan berkata, Kaksu, kalau kau merasa ada yang tidak beres, segera goyangkan talinya. Aku jamin kau akan langsung kami tarik naik. Benar-benar sahabatku. Di saat bahaya, yang pertama dia pikirkan adalah keselamatanku. Tapi saat aku hendak memujinya, dia menambahkan, kalau kau mati, iPhone dual SIM barumu akan kusimpan sebagai kenang-kenangan. Mendengar itu, hatiku langsung ciut. Persahabatan katanya, omong kosong. Lalu aku meregangkan tubuhku, bersiap untuk turun ke air. Tapi Pendeta Lee menghentikanku, dan memintaku melepas liontin labu untuk dia simpan. Aku terkejut dan bertanya, kenapa? Benda ini kan tahan air. Dia tersenyum pahit dan berkata, kau tahu kenapa kau tidak ditarik hantu air sebelumnya? Bukan karena kau beruntung, tapi karena dia yang menyelamatkanmu. Jika kau memakai liontin itu, hantu air pasti tidak akan berani mendekat. Perkataannya mengingatkanku saat aku terjebak di air sebelumnya. Liontin di dadaku memang memancarkan cahaya putih yang ajaib. Lalu kekuatan yang mengikatku hilang. Saat itu kukira itu halusinasi. Ternyata humumu di dalam liontin yang menyelamatkanku. Maka tanpa ragu, ku lepas liontin labu dan kuserahkan pada Pendeta Lee. Lalu kuselipkan benang merah yang direndam darah anjing hitam di celana dalamku. Dan biur, aku terjun ke kolam ikan. Pendeta Lee dan Erdan bersembunyi di balik semak-semak di tepi kolam, agar tidak terlihat oleh hantu air. Aku berenang bola-balik di air sambil waspada melihat sekeliling. Takut kalau lengah sedikit saja akan ditarik hantu air ke bawah. Tapi setelah berenang dengan tegang selama lebih dari 10 menit, tidak ada hal aneh yang terjadi. Air dingin membuat anggota tubuhku mulai kaku, dan bibirku gemetar. Mungkinkah hantu air tahu ini jebakan? Tiba-tiba betisku dicengkeram sesuatu yang dingin dan familiar. Aku sama sekali tidak menyangka benang merah itu tersimpul. Dengan panik, aku mencoba melepaskannya. Tapi saat itu, cengkeraman itu semakin kuat, sangat sakit. Tanpa daya, kakiku yang lain menendang secara acak. Dan tendanganku sepertinya mengenai sesuatu. Mungkin karena tendanganku yang keras, hantu air itu melepaskan cengkeramannya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang ke permukaan dan mengambil napas. Tapi sebelum aku sampai ke permukaan, hantu air itu muncul lagi entah dari mana. Ia mencengkeram lengan kiriku dan menarikku ke bawah. Cengkeramannya sekuat besi. Seberapa keras aku berjuang pun, sia-sia. Sekarang jarakku dengan hantu air itu semakin dekat. Aku bisa melihat siluetnya yang gelap dan samar. Dan juga kedua matanya yang merah menyala, mengerikan. Berkedip-kedip di air yang gelap dan dingin, sangat menakutkan. Untungnya, aku berhasil melepaskan simpul benang merah itu. Meskipun takut, demi nyawaku, aku melompat ke arahnya. Hantu air itu tampak terkejut. Ia tertegun sejenak. Saat ia tertegun, aku segera mengikatkan benang merah ke lengan kirinya. Ia menjerit keras, dan melepaskan cengkeramannya di lenganku. Lalu ia meronta-ronta di dalam air. Aku tidak berani berhenti. Dengan bantuan tarikan Erdan, aku berenang ke atas. Tak lama, aku sampai ke permukaan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak ke arah tepi. Terikat. Begitu aku selesai bicara, Pendeta Lee berlari mendekat. Lalu aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Awan yang menutupi bulan sudah menghilang. Permukaan danau masih cukup terang.
Aku melihat Pendeta Li berlari ke tepi kolam ikan dan tidak berhenti. Ia langsung berlari ke dalam kolam. Kakinya menyentuh air, tapi tubuhnya tidak tenggelam. Kakinya melangkah di atas air. Bukankah ini ilmu meringankan tubuh di atas air? Aku melupakan semua ketakutanku. Terpaku melihat Pendeta Li berjalan di atas air. Ia hanya butuh 2 atau 3 detik untuk mencapai jarak 20 meter. Ia berteriak padaku, cepat ke tepi. Lalu ia melompat ke dalam air dan menghilang. Meskipun masih terkejut dengan ilmu Pendeta Li, aku tetap berenang ke tepi. Tak lama, aku sampai di tepi. Aku melepaskan tali di pinggangku dan duduk di tanah. Dan berjongkok di sampingku dan bertanya, Kapsu, apa kau melihat hantu air tadi? Kelihatan, tapi kurang jelas. Oh iya, Icai, kamu juga lihat Pendeta Li lari di atas air, kan?